gitu kan. Ini petakan yang pertama. Ini cabai rawitnya cukup bagus kelihatannya ya dibandingkan yang di bawah itu, gitu kan. Pertumbuhannya cukup bagus, gitu kan. Bagus menurut Abah nih, nggak tahu nanti menurut beliau bagus nggak kira-kira ya. Ini secara pertumbuhan fisiknya cukup. Ini teh beberapa campuran dari pupuk organik cair yang dibuat, ditambah Polska sedikit, Polska sedikit, sekitar pemakaian 15 gram per sprayer. Ya, itu intinya sekarang lagi melakukan pengecoran atau pemupukan lewat metode pengecoran ya, gitu ya. Pengecoran yang dicorkannya pupuk organik beserta Polska gitu ya. Betul. Dicampur ya. Betul. Itu kira-kira. Silakan bekerja dulu Pak Lihat ya. Gitu kan nanti kita lanjutkan obrolannya ya. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Kenapa harus dipupuk pupuk organik dan kenapa harus pakai Polska, nanti ngobrol setelah kerja ya, ngobrol-ngobrol ya gitu kan. Dan bagaimana kenapa gitu kan, dan atau bagaimana membuat pupuk organiknya nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak Dayat ya gitu kan ya. Nanti kerja aja dulu sekarang ya. Silakan selesaikan dulu pekerjaannya ya. Di sini ya gitu kan ya, yang dikombinasikan dengan bawang daun ya seperti ini. Cuman yang pokoknya adalah cabai rawit kelihatannya ya. Ini cabai rawit gitu kan. Mudah-mudahan beliau sukses ya. Sukses dalam artian ini kondisi kemarau berani nanam sayur-sayuran, cabai rawit terutama ya saat ini gitu kan. Itu luar biasa menurut Abah ya gitu kan. Dan ini pertumbuhannya juga luar biasa ini gitu kan ya. Kalau kita lihat para sahabat gitu udah mulai tumbuh tuh buah-buahnya ya, buah cabenya ya seperti itu gitu. Nah ini udah mulai bagus gitu kan. Nah, di siang hari ini ya, tadi Abah sudah melakukan rekaman terhadap bagaimana Pak Dayat sedang melakukan pengecoran katanya ya, pengecoran tanaman tanaman ini kebetulan ada Pak Sanobi juga sekaligus nih ya, lagi melakukan pengecoran tanaman cabai rawit umur 2 bulan. 35 hari, Pak. 35 hari ya, 35 hari. 35 hari ya? Ya, 65 hari. Maaf nih, 65 hari nih. Pak Sanobi sedang itu melihat kondisi daripada kondisi kebun cengeknya ya. Bangga kelihatan gitu ya, bisa tumbuh seperti ini dalam kondisi kekeringan ya. Beliau berdua ini melakukan suatu terobosan luar biasa ini gitu kan, bisa melakukan yang lain mah kering, sawah aja nggak berani ditanam tuh ya, ini kok berani-beraninya nih dalam sayuran ya. Dan tapi terbuktikan bahwa ini alhamdulillah bisa tumbuh baik menurut Abah ya gitu ke seperti ini, untuk sampai kondisi seperti ini. Tapi tentunya pasti ini berdua melakukan kerja keras terutama dalam mencukupi kebutuhan air dulu kelihatannya gitu kan. Nah ini Pak Dayat nih, Pak Sanobi juga sekaligus gitu kan ya. Ini Abah penasaran nih, tadi ceritanya lagi ngecor katanya gitu kan ya. Ngecor apa sih kira-kira, boleh nggak Abah ini diceritakan gitu, juga mungkin ke pemirsa juga penasaran ini gitu kan ya. Ngecor apa jadi dikira kan yang selama ini ngecor itu yang ngecor bangunan ya, bikin bangunan nih. Boleh silakan Pak Dayat, nanti ini juga mungkin dari Pak Sanobi akan cerita sedikit ya, lagi jalan-jalan dulu Pak Sanobinya. Pak Dayat silakan untuk menceritakan apa itu ngecor tadi itu ceritanya tuh. Iya, Pak.
Maksud pengecoran di sini Pak, pemberian nutrisi melalui langsung ke tanaman langsung, tapi dengan cara diencerkan gitu Pak. Iya, iya, iya. Diencerkan. Adapun tujuannya untuk supaya coran yang diberikan ke tanaman bisa langsung diserap sama perakaran tanaman. Iya, iya, iya. Tujuannya ke sana Pak, jadi lebih efektif ya, dibandingkan dengan pemberian pupuk langsung ke umumnya diberikan Iya, di iya. pinggir ini ya Pak ya, karena sekarang masuk musim. Iya, iya. Nah, ini ngobrol-ngobrol tadi apa namanya, Pak Dayat ya dengan Pak Sarobi tadi bicara ngecor-ngecor gitu ya. Ini maksudnya apa sih? Barangkali pemirsa juga penasaran nanti ya, termasuk apa nih penasaran. Soalnya namanya ngecor itu ya, selama ini ngecor itu bangunan gitu ya, bikin bangunan ngecor katanya gitu kan ya. Semen berarti kan ya. Ini ceritanya gimana nih? Silakan Pak Dayat gitu kan, sampaikan gitu kan, ini ngecor kok di tanaman cengek dicor gitu ya, gitu kan. Silakan Pak Dayat. Iya. Pengecoran Pak biasanya udah umum Pak di petani ya Pak ya, gitu. Yaitu pemberian nutrisi Pak, yang diencerkan dengan air langsung diseborkan ke tanaman. Ke tanaman. Adapun tujuannya untuk supaya akar lebih cepat menyerap nutrisi yang kita berikan itu sendiri, dibandingkan dengan pupuk yang kita berikan di pinggirnya misalnya 10 cm. Seperti apa? Seperti apa? Biasanya kan kita pemberian pupuk 10 cm di setelah tanaman ya Pak ya, pupuk di itu sini. ya. Peluk aja gitu ya. Karena sekarang masuknya musim kemarau, jadi dia masih ini Pak mengendap di sini Pak. Jadi nggak cepat diserap sama perakaran tanaman. Jadi tujuan ini untuk lebih cepat untuk diserap sama perakaran tanaman. Gitu. Itu aja Pak. Ini pengecoran itu sendiri. Yang prinsip tadi biar lebih cepat diserap perakaran tanaman. Terus kedua, nggak akan terjadi penguapan Pak. Oh iya penguapan. Terkadang kan ada semacam yang saya pernah baca di rata-rata ya Pak, pupuk yang kita berikan kurang lebih sekitar 40% yang diserap sama perakaran tanaman. Sisanya 60% bisa penguapan, bisa pencucian Pak, juga. Bisa pencucian, banyak hilangnya gitu Pak. Jadi kenapa itu tanah keras gimana gitu istilah gitu, karena berlebihan pemberian pupuk anorganik itu sendiri. Nah, dengan pengecoran diharapkan semua nutrisi bisa langsung diserap sama perakaran tanaman, jadi nggak ada yang tersisa. Lebih didekatkan ke akar itu sendiri. Betul, gitu ya, kira-kira seperti itu. Lebih cepat ya didekatkannya gitu kan ya. Dan kalaupun dihitung-hitung dari segi ekonomi, otomatis di situ ada pengurangan penggunaan pupuk organik Pak. Iya. Karena kita bisa menekan pupuk yang pencucian, yang kehilangan macam-macam gitu Pak. Jadi di situ Pak intinya gitu Pak. Kita bisa menekan wisata ini. Oke, terima kasih Pak Dayat. Mungkin boleh tahu juga ini yang dicorkan pupuk apa sih? Ini mungkin ada spesial mungkin untuk Pak Sarobi dengan Pak Dayat yang apa untuk periode saat ini saja ya, untuk dicorkan ke tanaman daripada cengek atau cabai rawit ini. Jenis pupuk yang dicorkannya pupuk apa sih? Boleh nggak Abah dan teman-teman sahabat Abah waktu itu mengetahuinya, boleh nggak? Gitu? Boleh Pak, boleh. Ini mas sebagai ini aja nanti sebagai apa namanya? Mungkin Bapak petani juga semua udah tahu gitu ya. Saya sebagai mengulas aja sedikit. Jadi Pak, sebenarnya kita di lingkungan pertanian di sini kita bisa ngelihat apa yang potensi, apa yang kita bisa campurkan dalam satu pengecoran itu sendiri gitu Pak. Ya. Jadi nggak terfokus dengan harus pakai pupuk A, pupuk B, enggak Pak. Misalnya di sekitar sini misalnya ada peternakan domba, gitu. Kita bisa manfaatkan kotoran ternak dombanya sama air kencing dombanya itu sendiri. Gitu. Seandainya di lingkungan Bapak ada yang berternak ayam kampung, bisa untuk bahan dasar organiknya dengan kotoran ternak ayam itu sendiri. Bisa dicorkan juga kan? Ya Allah, gitu, baru tahu nih Abah nih. Jadi kita nggak terfokus
satu bahan apa yang ada di yang harus kita sediakan. Kita melihat di sekeliling kita Pak, model di sini kan ada jerami atau macam-macam gitu ya Pak ya. Itu kita bisa manfaatkan Pak. Bisa dimanfaatkan juga ya. Jadi nggak perlu itu. Nah, kita dulu apa potong nih. Artinya ini yang dicorkan pupuk-pupuk yang sifatnya apa yang ada di alam sekitarnya, itu yang kita manfaatkan sedapat mungkin ya. Wow, ini luar biasa ini. Ini cara jitu untuk untuk menekan biaya produksi barangkali ya. Betul, oke. Pak. Betul. Mangga lejengkeun Pak Dayat. Di sini Pak, kita ada istilah untuk pembuatan pengecoran itu sendiri Pak. Ada pengecoran untuk pembuatan kompos padat ya Pak, dan kompos cair. Ya, mungkin di sini karena kita berbicara masalah pengecoran, kita berbicara masalah pupuk cair itu sendiri Pak. Jadi caranya gini Pak. Jadi kita siapkan satu drum Pak, satu drum ukuran biasanya di petani ukuran 200 liter ya Pak ya, 200 liter. Sepertiga drum kita isi kotoran ternak Pak. Iya. Kita kotoran ternak. Misalnya di sini ada kotoran domba, bisa pakai kotoran domba sepertiganya. Nanti kurang lebih 2/3-nya lagi kita isi air Pak. Kita isi air. Nah di situ Pak kita bisa mempergunakan mikroorganisme Pak di situ. Gitu kita ya. pergunakan berupa MFA Pak. FFA ya. Ya, mikroorganisme fermentasi alami. FMA ya. MFA apa merek dagannya? MFA ya. Itu Mikroorganisme fermentasi alami. Betul. Wow, itu istilah baru juga bagi Abah nih gitu ya. Wah, keren Pak Dayat dengan pasan ruby nih gitu kan ya, keren nih. Iya. Ditambahkan gula putih atau gula Jawa Pak 1 kilo. Gitu ya. Gula putih atau gula Jawa 1 kilo itu Pak diencerkan, langsung dimasukkan ke satu drum, langsung diaduk Pak. Istilahnya ditutup Pak. Iya. Nanti dia besok paginya dikucek, dibuka lagi, nanti dia keluar gas Pak. Iya. Proses itu kurang lebih sekitar seminggu sampai ke 10 hari Pak. Nah, tanda-tanda si bahan coran kita sudah ini Pak udah matang, satu bau hilang Pak dari kotoran domba. Baunya hilang ya. Itu tandanya ya. Tandanya. Wow, ini pengetahuan luar biasa ini Pak Dayat. Bahan Dengan pasan organik ruby yang ini. kita berikan udah hancur Pak. Udah hancur, jadi udah melepuh lah istilahnya. Iya. Gitu. Jadi udah bisa langsung kita berikan ke tanaman. Nah, gimana cara pemberiannya? Itu ada pengenceran lagi Pak. Jadi kita ambil 1 liter air dari larutan itu Pak, kita encerkan ke 5 atau 10 liter air. Itu yang diberikan ke tanaman. Iya. Jadi kalaupun kita membuat kurang lebih sekitar 1 drum sekitar 200 liter, ada pengenceran kurang lebih sekitar 10 kalinya, nantinya sekitar jadi 2000 liter Pak. 2000 liter. Biasanya petani memberikan ke tanaman kurang lebih sekitar 200 cc Pak. Gitu ya. Berarti kalau 2000 dibagi 200 untuk 1000 tanaman. 1000 tanaman. Itulah kira-kira ya gitu, gitu. Pemberiannya. Iya. Jadi itu Pak yang kita lakukan gitu. Nah, sekarang kita ini Pak, kita ngelihat di situasi di lapangan itu sendiri Pak. Ini tanaman cabai masa generasi atau masa vegetatif Pak. Iya. Seandainya tanaman ini masih masa vegetatif, dia masih memerlukan hijau daun ya Pak ya. Hijau daun. Nah, di situ kita bisa menambahkan dari larutan itu berupa pupuk anorganik sedikit Pak. Anorganik sedikit. Berupa misalnya pakai urea gitu ya. Boleh ya. Hanya kurang lebih 1 kilo aja Pak dari 1 drum itu sendiri. Itu di fase vegetatif ya. Nah, itu yang vegetatif mungkin bahasa awamnya itu bahasa pertumbuhan mungkin ya. Pertumbuhan. Biar ada yang ini. Betul, biasanya tuh Pak dari umur 1 hari setelah tanam ya Pak, sampai kurang lebih sekitar 1 bulan lah Pak. Gitu. Nah, nanti pas masuk masa generatif, masa pembesaran atau pembungaan, biasanya kita mengganti pupuk anorganik ya Pak, nggak pakai urea lagi. Nggak pakai urea lagi. Kita pakai kandungan fosfor sama kalium tinggi, untuk gitu. Tambahannya ya. Tambahannya gitu. Sedikit aja Pak, cuma sedikit ya? 1 kilo aja. Gitu. Wah, ini hebat. Jadi istilahnya kita melihat situasi di lapangan Pak. Iya, situasi lapangan. Kadang ada orang pemberian pupuk waktu masa generatif masih pakai urea.
nanti reaksinya masih ke daun Pak, Iya, iya, ke bunga iya. belum bereaksi itu aja Pak. Iya, iya, oke. Jadi intinya sih Dan ini yang diceritakan Pak Dayat tadi dengan Pak Sanubi itu adalah di kebun ini adalah ini contohnya. ya betul Contoh Pak. hasil daripada yang diceritakan di Betul. perlakuan tadi, ini hasilnya contohnya. Betul Pak. Wah, ini luar biasa ini. Kan gitu dalam artian Alhamdulillah, Pak. luar biasa itu artinya Abah mau menyimak bahwa ini sebetulnya nggak perlu repot-repot, nggak perlu banyak kita mikir banyak biaya, barangkali menekan juga biaya barangkali ya. Inilah pemirsa semua ya. Terima kasih Pak Dayat ya. Ini udah bisa menyampaikan inspirasi sahabat-sahabat tani semua, barangkali yang bisa yang akan menonton ini gitu kan, yang bisa berbagi ilmu ceritanya nih daripada Pak Dayat beserta Pak Sanubi. Walaupun kebunnya seperti ini, barangkali mudah-mudahan menjadi ibadah ya Pak Dayat ya, gitu amin, kan amin, ya. Amin Pak, Gitu. amin, mudah-mudahan Ya, ya, amin, bermanfaat. amin. Ya, terima kasih Pak Dayat ya. Sama-sama, Mas. Ya, ya. Nah ini saudara-saudara ya, kehebatan Pak Dayat sama Pak Sanubi ini adalah ya mau menanam ya sayuran di musim kemarau. Mau menanam di musim kemarau. Ini buktinya saudara-saudara. Ini sawah sebelahnya nih. Ya, yang punyanya tidak berani untuk menanam padinya ya, untuk bersawah. Karena memang kering kerontang tuh, sampai tanahnya belah-belah seperti ini, belah-belah seperti ini ya. Ini menandakan bahwa memang kondisi sawahnya pada saat kemarau ya seperti ini kondisinya, pecah-pecah dan pecahannya besar-besar. Ini bisa kita lihat ya, para sahabat semua, bahwa ini menandakan bahwa ini kemarau cukup cukup kering, panjang, kering. Nah, ini untuk menandakan bahwa kita dalam kondisi kekeringan yang panjang ya. Sampai ke atas itu sawahnya tidak ada yang berani nanam padi karena memang nggak ada air ya. Tapi sebaliknya ini Bapak Dayat dengan Pak Sanubi ini ada keberanian untuk bercocok tanam, berusaha tani ya. Ini kebetulan ini bisa kita lihat, ini buktinya bahwa tanaman cabai rawitnya, cengeknya nih bisa tumbuh dengan baik ya untuk kondisi saat ini ya, umur 2 bulan. Ini dengan keberanian yang luar biasa dan ketangguhan dan tentunya tidak mengenal lelah ya, melakukan upaya penyiraman. Sampai itu lihat dari jauh ya, ada pipa ya, bukan pipa, selang ya, selang air untuk penyiraman seperti itu. Nah demikian ya daripada kondisi Pak Dayat ya dengan Pak Sanubi ya, melakukan usahanya. Itu yang di atas adalah tanaman mentimunnya gitu kan. Sekali lagi ini dalam kondisi kering kerontang. Ini dibuktikan dengan kondisi sawahnya yang kering kerontang, beliau berdua bisa melakukan usaha taninya ya. Jadi alhamdulillah ya. Selamat untuk Pak Dayat ya.